Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 yang membuat produk alat penjemur pinang yang beranggotakan Andika Tri Rahmanda dengan NIM 2026201082, Jihad Muhammad Dompas 2026201109, Febrian Aditya Lesmana 2026201063, Prayogi Pangestu 2026201020, Priska Widiana 2026201029, dan Rizky Hamdani 2026201088. Langsung saja saya akan membacakan materinya, penentuan karakteristik QFD. QFD adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dengan memahami kebutuhan konsumen, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan suatu barang atau jasa pada setiap pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan. Penyebaran fungsi mutu quality function development adalah alat perencanaan yang digunakan untuk membantu bisnis memusatkan perhatian pada kebutuhan para pelanggan mereka ketika menyusun spesifikasi desain dan pabrikasi. QFD pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1972 oleh Mitsubishi untuk digunakan di galangan kapalnya di Kobe. Pada tahun 1978, Yoji Akao dan Shigeru Mizuno menyusun konsep ini dan mempublikasikannya. Sejak itu, proses dikembangkan oleh Toyota dan pemasoknya yang telah menggunakannya dalam perancangan mobil. Kini teknik itu digunakan secara luas di Jepang dan telah mulai digunakan di Amerika dan Eropa oleh perusahaan-perusahaan seperti DAC, Hewlett-Packard, AT&T, Texas Instruments, ITT, Ford, Chrysler, General Motors, Procter dan Gamble, Polaroid, dan Deere & Company. Di Jepang, alat ini digunakan dan telah berhasil mengendalikan rancangan dan membuat suatu jajaran produk yang luas, termasuk barang-barang elektronik, mobil, barang-barang rumah tangga, rangkaian elektronik terpadu atau IC, pakaian, dan rancangan untuk kenyamanan setempat, penjualan eceran dan rumahan. Lalu ada manfaat QFD. Manfaat utama QFD adalah yang pertama, memusatkan rancangan produk dan jasa baru pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kegiatan-kegiatan desain. Yang ketiga, menganalisis kinerja produk perusahaan yang utama untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan utama. Yang keempat, dengan berfokus pada upaya rancangan, hal tersebut akan mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur rancangan secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi waktu untuk memasarkan produk-produk baru. Yang kelima, mengurangi banyaknya perubahan desain setelah dikeluarkan dan memastikan upaya yang difokuskan pada tahap perencanaan. Yang keenam, mendorong terselenggaranya tim kerja dan menghancurkan rintangan antar bagian dengan melibatkan pemasaran rekayasa teknik, dan fabrikasi sejak awal proyek. Yang ketujuh, menyediakan suatu cara untuk membuat dokumentasi proses dan menyediakan suatu dasar yang kukuh untuk mengambil keputusan rancangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Tri Rahmanda. Andika Tri Rahmanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Priska. Saya akan melanjutkan materi
Seterusnya, pertama kita menentukan karakteristik. Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk, yaitu menerjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk atribut-atribut produk yang disesuaikan dengan karakteristik. Kemudian untuk menentukan karakteristik ini ada 7 poin. Pertama, mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk. Seterusnya, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut-atribut dan mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing. Keempat, membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik. Kelima, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknik dan atribut produk. Keenam, mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknik. 7, menentukan gambaran target yang diinginkan dicapai untuk karakteristik teknik. Seterusnya, langkah-langkah KFD. Ada beberapa langkah-langkah KFD yang terutama mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk. Kedua, menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut-atribut. Ketiga, mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing. Keempat, membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik. Kelima, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknik dan atribut produk. Keenam, mengidentifikasi interaksi yang relevan antara karakteristik teknik. Dan terakhir, menentukan gambaran target yang ingin dicapai untuk karakter teknik. Baik, mungkin selanjutnya akan dibacakan Saudara Jiat untuk menerangkan KFD-nya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika dan Saudara Priska telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen untuk mata kuliah Rancangan Teknik Industri, yaitu Ibu Nofri Jenita Marbun, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul yaitu alat penjemur pinang. Baik, di sini merupakan KFD dari alat penjemur pinang kelompok 1 kelas industri 6 sore B. Di sini kami menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Baik, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada keinginan konsumen. Nah, di keinginan konsumen ini merupakan kuesioner yang telah kami sebarkan. Yang pertama, di poin pertama yaitu ada bentuk alat penjemur, yaitu yang kami tawarkan yaitu berbentuk circle. Nah, yang kedua ada dimensi ukuran, tingginya 70 cm, panjang 110 cm, lebar 0,92 cm. Dan warna yaitu silver. Nah, di bahan yaitu kami tawarkan rangkanya besi, rodanya memakai karet, alasnya yaitu plat zinc aluminium, penutup stangnya karet, dan yaitu fungsi utama alat bantu penjemur pinang, dan fungsi tambahannya yaitu alat bantu penjemur ikan asin dan kerupuk. Nah, di karakteristik teknik ini ada kekuatan material, ada kemudahan dalam pengoperasian, ada kapasitas penjemur, ada dimensi, ada usia pakai, dan mudah dalam perawatan. Nah, untuk penjelasan di sini ada merupakan kode huruf X, V, V akar. Nah, kalau di sini penjelasannya yaitu kalau misalkan di derajat hubungan ini, kalau V itu merupakan hubungan positif kuat, nilainya yaitu 4 paling tinggi. Sedangkan akar itu
hubungan positif sedang, nilainya itu 3. Dan X kecil itu hubungan negatif, nilainya 2. Dan X besar itu hubungannya negatif kuat, nilainya 1. Baik, langsung saja kita mulai. Di bentuk alat penjemur, di desain bentuk alat penjemur, yaitu circle. Poinnya itu X, kekuatan dari materialnya, berarti 1. Kemudahan dalam pengoperasiannya, V, nilainya 4. Kapasitas penjemur, hubungan dengan circle-nya, yaitu V, nilainya 4. Dimensi, akar, nilainya 3. Usia pakai, nilainya 4. Dan mudah dalam perawatan, nilainya 4. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Untuk tinggi, nilainya X kecil, yaitu nilainya 2, dengan kekuatan materialnya. Dengan kemudahan dalam pengoperasian, nilainya 4. Untuk kapasitas penjemurnya, nilainya 2. Untuk dimensi, nilainya 4. Untuk usia pakai, nilainya 1. Untuk mudah dalam perawatannya, nilainya 3. Baik, selanjutnya yaitu ada di begitu juga dengan penjelasan sampai ke bawah, yaitu ada lebar 0,92 cm, ada warna, ada rangka, roda karet, alas menggunakan plat seng aluminium, penutup stang, alat bantu penjemur, dan tambahan alat bantu penjemur ikan asin dan kerupuk. Gitu juga sama dengan penjelasan yang telah saya jelaskan di atas. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkat kesulitan. Nah, di tingkat kesulitan, di sini kami ada penjelasannya di tingkat kesulitan itu. Nah, kalau di tingkat kesulitan itu 1 sama dengan mudah, nilainya itu yaitu 1 di rank 1 sampai 20%. Sedangkan 3 cukup mudah di rank 21% sampai 40%. Sedangkan 5 sulit di rank 41% sampai 60%. Di 7 sangat sulit di rank 61 sampai 80%. Di 9 mutlak sulit, nilainya itu 81 sampai 100%. Nah, kalau untuk tingkat kesulitan kami di karakteristik teknik ini, di kekuatan material, setelah kami cari dengan rumus di buku referensi rancangan teknik industri, hasil yang kami cari yaitu setelah dijumlahkan semuanya dari karakteristik teknik ini, dari data yang didapat di sini, hasil punya kami yaitu 3. Sedangkan kemudahan dalam pengoperasiannya nilainya 3. Yang kapasitas penjemur poinnya 3 juga. Untuk dimensi, poin kami 5, yaitu sulit. Selanjutnya yaitu usia pakai. Usia pakai poin kami 3. Dan mudah dalam perawatan. Mudah dalam perawatan poin kami 3. Nah, selanjutnya yaitu ada derajat kepentingan. Di derajat kepentingan ini
bisa kita dilihat di penjelasannya sudah tertera juga di visio kami, yaitu rank 1 sampai 15 itu nilainya sama dengan cukup. Sedangkan rank 16 sampai 30 nilainya itu penting. Di rank 31 sampai 45 itu nilainya sangat penting. Nah, di derajat kepentingan kami, di karakteristik teknik kekuatan material, nilai kami yaitu 14. Itu artinya cukup. Kemudahan dalam pengoperasian, nilai kami 19. Di kapasitas penjemur, poin kami di 17. Di dimensi, poin kami yaitu 16. Di usia pakai, poin kami 15. Dan mudah dalam perawatan, poin kami 21. Nah, untuk nilai-nilai ini bisa kita cari menggunakan rumus di buku referensi. Nah, selanjutnya yaitu perkiraan biaya. Nah, untuk perkiraan biaya sudah jelas juga di sini, yaitu nilai 1 sampai 15 itu sama dengan murah. Nilai 16 sampai 30 itu sama dengan mahal. Nilai 31 sampai 45 itu sangat mahal. Nah, sedangkan di perkiraan biaya kami, yaitu di kekuatan materialnya, poin kami yaitu 15. Di kemudahan dalam pengoperasiannya, poin kami itu 15. Di kapasitas penjemur, poin kami 15. Di dimensi, poin kami 25. Di usia pakai, poin kami 15. Dan mudah dalam perawatan, poin kami 15. Baik, untuk selanjutnya yaitu persepsi konsumen. Di sini merupakan ada 1, B, dan C. Nah, apa itu 1, B, dan C? Bisa kita lihat di keterangan 1 itu merupakan kelompok 1, yaitu kelompok perancang produk. Sedangkan kami itu yaitu kelompok 1, produk alat penjemur pinang. Nah, kalau untuk B itu yaitu pesaing 1, dan C itu yaitu pesaing 2. Nah, ini merupakan hasil dari kuesioner. Nah, di pesaing 1 dan pesaing 2 yaitu untuk bentuk alat penjemurnya, pesaing 1 dan kelompok 1 itu mendapatkan hasilnya poin 5 dari hasil kuesioner. Dan untuk pesaing 2 nilainya 4. Nah, untuk di dimensi ukuran, pesaing 1 dan kelompok 1 itu nilainya 4, sedangkan pesaing 2 nilainya 3. Nah, untuk di panjang alat penjemur, di sini sama unggulnya kelompok 1, pesaing 1, dan pesaing 2, yaitu nilainya sama-sama 4 semuanya. Nah, untuk lebarnya, yaitu pesaing 1 dan kelompok 1 nilainya sama, yaitu 5. Sedang, mohon maaf, di sini pesaing 2 dan kelompok 1 nilainya sama-sama 5, sedangkan pesaing 1 nilainya 4. Nah, untuk warna kelompok 1 dan pesaing 2 yaitu poinnya 5, sedangkan pesaing 1 poinnya 3. Nah, untuk rangka pesaing untuk rangka kelompok 1
ranknya itu nilainya 5, sedangkan pesaing 1 dan pesaing 2 nilainya itu 4. Nah, untuk roda eh, kelompok 1 dan pesaing 1 nilainya sama-sama unggul, yaitu di 5, sedangkan pesaing 2 nilainya 3. Nah, untuk alas kelompok 1 dan pesaing 1 nilainya sama-sama unggul lagi, yaitu 5, sedangkan pesaing 2 nilainya 4. Dan penutup stang eh, kelompok 1 nilainya 4, sedangkan pesaing 1 dan pesaing 2 nilainya 3. Untuk fungsi utama yaitu kelompok 1 nilainya unggul 5. Eh, untuk pesaing 1 nilainya 4 dan pesaing 2 nilainya 3. Dan yang terakhir yaitu untuk fungsi tambahan, kelompok 1 nilainya 5, kelompok eh, pesaing 1 dan pesaing 2 nilainya 3. Baik, inilah merupakan KFD dari kelompok 1 dengan judul perancangan alat penjemur pinang kelas Teknik Industri 6 sore B dengan Ibu dosen Ibu Nofri Jonita Marbun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada host yaitu Saudari Priska Widiana. Kepada Saudari Priska Widiana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jihad yang telah menjelaskan KFD dari alat penjemur pinang kelompok 1 dan Andika yang telah membacakan materi tentang penentuan karakteristik KFD. Baiklah, saya Siska Widiana selaku moderator memohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.